Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Sabtu 1 Juli 2023, yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan pagi ini merupakan ayat penghantar bagi umat Allah yang akan segera memasuki suatu era yang baru, yaitu mereka akan kembali dari pembuangan Babel. Yesaya menyebutkan sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Keselamatan yang dari Tuhan tidak lama lagi. Ini berarti penantian mereka selama 70 tahun di pembuangan berakhir sudah. Janji keselamatan dan pemulihan umat Allah telah digenapi. Berakhirnya pembuangan Babel, berakhirlah penderitaan. Umat Allah memasuki suatu suasana sukacita, yaitu pemulihan umatnya. Namun harus dicatat bahwa pengembalian umat Allah ke Yerusalem bukanlah karena usaha mereka atau karena kemenangan mereka melawan bangsa Babel, tetapi karena Tuhan sendiri yang memerintahkan Raja Kores untuk membebaskan umatnya dan mengembalikan mereka pulang dengan harta dan diberikan segala perbekalan pembangunan kembali bait suci dan tembok Yerusalem. Oleh karena itu, dalam memasuki suasana baru, apakah yang harus mereka persiapkan? Sama seperti ketika Musa membawa umat Israel ke tanah Kanaan, Allah memperlengkapi dan membentuk umat Allah yang taat terhadap Taurat dan hukum Musa. Mereka harus setia kepada Allah dan taat beribadah kepadanya. Demikianlah umat Allah yang kembali ke Yerusalem. Mereka akan meninggalkan bangsa Babel, kembali ke kampung halamannya. Hal yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk mereka lakukan adalah taat pada hukum dan menegakkan keadilan. Pentingnya memelihara hukum bagi umat Allah, karena di dalam hukum Taurat kita mengenal kehendak Allah. Sebagai umat Allah, kita harus memelihara dan melakukan kehendaknya. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah tetapi kita mengabaikan kehendaknya? Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Inilah harapan Yesaya akan status umat baru yang kembali ke Yerusalem. Umat yang demikian akan menjadi status umat Allah yang baru, penuh kasih dan pengharapan terhadap semua orang karena memelihara hukum
dan berlaku adil. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian jugalah kita, orang-orang percaya yang merupakan umat Allah, yang dipanggil dan dibentuk menjadi umatnya di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah peneguhan dari semua hukum Taurat. Hukum dan keadilan adalah kasih, dan pembuktian hidup di dalam kasih itu harus memelihara hukum dan berlaku adil. Jadi ketiganya adalah suatu kesatuan di dalam kehidupan orang percaya. Kasih tanpa keadilan, kita akan buta. Hukum tanpa kasih akan hanya sebatas legalistik. Keadilan tanpa hukum akan terjadi sikap-sikap anarkis, karena manusia akan membuat ukuran keadilan masing-masing. Oleh karena itu, kita diajak melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita memperlengkapi hidup kita dengan memelihara taat pada hukum dan menegakkan keadilan Tuhan, yaitu yang terlihat di dalam tindakan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami, menguatkan kami, menopang kami di dalam menghadapi hari-hari kehidupan kami ini. Bapa, ajari kami sebagai umat-Mu yang telah Engkau bentuk di dalam Kristus Yesus, agar kami hidup sesuai dengan umat Tuhan yang taat kepada hukum dan berlaku adil, yang terlihat dalam tindakan mengasihi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.